Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, kali ini saya akan menunjukkan pohon durian yang kekurangan unsur nitrogen dan cara mengatasinya. Jadi sebelum kita melakukan pemupukan, kita amati terlebih dahulu tanaman durian kita itu benar-benar butuh nitrogen atau tidak, ataupun gejala-gejala lainnya seperti kekurangan kalsium, kalium, magnesium, dan lain-lainnya. Jadi kita amati terlebih dahulu daunnya, baru kita lakukan tindakan. Dan kebetulan kali ini salah satu pohon durian saya kekurangan unsur nitrogen. Jadi akan saya tunjukkan seperti apa gejala-gejalanya. Nah teman-teman sahabat tani, ini salah satu tanaman durian saya yang sedang kekurangan unsur hara nitrogen. Tetapi ini belum begitu parah karena sudah saya identifikasi. Nah, seperti ini contoh daunnya. Beda halnya jika kekurangan magnesium. Contohnya, jika kekurangan magnesium itu daunnya mengkuning tetapi urat-uratnya masih tetap hijau. Maksudnya urat daun seperti ini. Ini urat-urat daunnya hijau dan celah-celahnya ini mengkuning. Itu contoh ataupun seperti kekurangan magnesium. Seperti itu ciri-ciri kekurangan magnesium. Dan kekurangan nitrogen itu seperti ini, rata semua kuning dan bercak-bercak ujungnya pun tidak ada, rata kuning semua. Mau di daun muda ataupun di daun tua, kuningnya rata dan urat daunnya tidak hijau, tidak seperti kekurangan magnesium. Beda halnya jika kekurangan kalium teman-teman. Kalau kekurangan kalium itu hanya saja kuningnya hanya di ujung sini, ujung daun. Nah, daunnya seperti ini, ujungnya sini mengkuning, pinggirnya bisa jadi sampai ini ujung daunnya mengkuning, ataupun maksudnya bisa jadi ujung daunnya mengkering kalau kekurangan kalium. Dan pangkal daunnya seperti ini, yang di sini sebelah sini itu biasanya keseringan masih kelihatan hijau, hanya saja di ujung-ujung daunnya seperti ini saja yang bermasalah ataupun mengeluarkan dampak kekurangan kalium. Jadi kalau yang pohon ini saya simpulkan masih dalam keadaan kekurangan unsur hara nitrogen teman-teman. Tidak seperti kekurangan unsur sulfur. Dan beda halnya kalau kekurangan sulfur. Biasanya kalau kekurangan sulfur itu yang diserang hanya daun-daun mudanya saja teman-teman. Daun muda mengkuning, kuningnya pun rata semua. Rata semua, urat-uratnya juga, urat daunnya juga kuning semua. Biasanya seperti itu kalau kekurangan sulfur. Jadi tanaman durian ini setelah tanam berusia masih 1,5 tahun. Jadi seperti ini saya mengantisipasi ataupun mengatasi tanaman durian yang kekurangan unsur hara nitrogen. Jadi pupuk yang saya gunakan ada, biasanya bisa 2 jenis yang saya gunakan. Saya lakukan ada 2 jenis pilihan. Biasa saya menggunakan pupuk urea. Kalau tidak menggunakan pupuk urea, saya menggunakan pupuk KNO3 merah. KNO3 merah juga bisa kaya dengan unsur nitrogen. Jadi bisa mengatasi tanaman durian yang kekurangan unsur hara nitrogen. Berhubung pohonnya ini sudah agak besar, berusia 1,5 tahun, kita menggunakan pupuk urea saja karena pohon ini sudah bisa dikatakan kuat menggunakan pupuk tersebut. Nah, kita hanya menggunakan urea tunggal saja, tidak kita campur dengan NPK misalnya. Itu tidak kita lakukan terlebih dahulu. Nanti kalau pemupukan kedua baru kita beri NPK. Kalau masih kekurangan nitrogen, kita beri
urea lagi nanti waktu kita melakukan pemupukan yang kedua. Contohnya misalnya seperti NPK-nya 2 sendok ataupun 3 sendok. Biasanya kalau 10 liter air seperti ini saya gunakan NPK 2 sendok dan ureanya 1 sendok untuk mengatasi kekurangan unsur nitrogen. Kalau sudah cukup nitrogennya, maksudnya sudah terpenuhi kebutuhan nitrogennya, bisa menggunakan pupuk NPK tunggal saja, tidak memerlukan pupuk urea. Ini berhubung ini masih kekurangan unsur nitrogen, kita beri urea tunggal terlebih dahulu. Untuk dosisnya ini sekitar 2 sendok. Kita takar saja dengan tangan, tidak kita menggunakan sendok karena sendoknya tidak kita bawa tadi. Sekitar 3 sendok teman-teman. Kita larutkan. Ini larutnya pupuk urea ini cepat teman-teman. Begitu terkena air langsung larut, tidak membutuhkan waktu yang lama. Begitu diaduk, tunggu sebentar saja sudah larut. Nah, ini sudah larut teman-teman, cepat sekali. Jadi untuk pemupukannya usahakan jangan terlalu dekat dengan batang sana teman-teman. Hanya kita beri pemupukan itu penyiraman di bawah tajuknya saja seperti ini. Jadi tidak perlu dekat, nanti kalau dekat nanti tanahnya kurang subur, nanti kadar pH-nya nanti bisa cepat sekali menurun kalau terlalu dekat dengan batang tanaman durian kita. Kita beri melingkar seperti ini saja, keliling. Jadi ini tempo hari di 1,5 bulan yang lalu saya lakukan penggemburan. Jadi ini tanahnya masih gembur, tidak perlu kita lakukan penggemburan lagi. Jadi kalau tanah sering kita gemburkan itu, kita siram seperti ini, mudah sekali meresap teman-teman, karena tanahnya itu, rongga-rongga tanahnya masih stabil, porositas tanahnya itu stabil maksudnya teman-teman. Jadi keuntungan melakukan pemupukan dengan cara sistem kocor seperti ini, tidak mudah menguap seperti itu teman-teman. Makanya saya selalu memilih melakukan pemupukan dengan cara sistem kocor. Dan nilai plusnya lagi, pupuk itu mudah sekali diserap oleh tanaman. Dalam selang waktu 3 hari sudah kelihatan hasilnya setelah kita pupuk. Dan kekurangan cara sistem pemupukan dengan cara kocor seperti ini teman-teman, mudah sekali cepat habisnya pupuk itu. Jadi pupuk tersebut setelah kita siram seperti ini, nanti ada beberapa di 2 minggu sudah habis. Jadi lebih cepat habisnya karena lebih mudah diserap oleh tanaman. Tidak seperti cara menggunakan sistem tabur misalnya, itu lebih lama lagi habisnya. Jadi kalau kita menggunakan sistem kocor cara pemupukannya, kita harus sering-sering mengontrol tanaman durian kita agar tidak kekurangan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi itu kelebihan dan kekurangan pemupukan dengan cara sistem kocor. Ada kekurangan dan ada kelebihannya. Tapi untuk mengatasi tanaman durian yang seperti ini, kekurangan unsur nitrogen seperti ini, memang cepat teman-teman. Butuh waktu 3-5 hari sudah hijau kembali daunnya. Makanya saya lebih suka menggunakan sistem kocor. Hanya saja kekurangannya seperti yang saya katakan tadi, pupuknya mudah sekali habis.
di dalam tanah itu. Setelah kita kocor dalam waktu 2 minggu saja, itu stok pupuk yang di dalam tanah sudah berkurang pastinya. Jadi teman-teman, cukup sekian dulu cara saya mengatasi tanaman durian yang kekurangan unsur hara nitrogen. Semoga video ini bisa membantu ataupun berguna untuk teman-teman sahabat tani semua. Untuk teman-teman sahabat tani pemula, tetap semangat menanam merawat pohon durian walaupun itu di dataran rendah seperti ini teman-teman. Tempat saya nih dataran rendah di 15 mdpl kurang lebihnya, makanya ini saya lakukan sistem busut semua. Baik teman-teman, cukup sekian dulu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.